Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita melanjutkan materi dari pembahasan di kitab Aqidatul Awam. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang menaati Rasul dan iman kepada hari akhir, hari kiamah. Sebelum kita menyimak penjelasan lebih lanjut, kita mengawalinya dengan pengertian kitab. Kitabnya dibuka, kita sampai pada bait ke-27 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma ata bihi rasulu, dan setiap yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahaqquhu at-taslimu, maka hendaknya dipatuhi, wal qabulu, dan diterima. Setiap yang dibawa oleh Rasul maka wajib dipatuhi dan diterima. Imanuna, keimanan kita, biyaumi akhirin, dengan hari akhir atau hari kiamah. Wajib itu wajib. Wa kulli ma kana bihi, dan setiap hal yang terjadi, minal ajab, dari keajaiban-keajaiban atau hal yang ajab itu sesuatu yang aneh. Maksudnya adalah hal-hal gaib, hal-hal yang aneh yang bakalan terjadi di hari itu gitu. Ya, jadi bagi setiap orang mukallaf, orang muslim, ya, orang yang akil, baligh, dan telah kedatangan dakwah Islam, telah sampai padanya dakwah Islam, maka wajib menerima dan patuh apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Karena apa yang dibawakan Nabi Muhammad itu merupakan syariat bagi umatnya gitu. Nah, yang dibawakan Nabi Muhammad itu ya antara suatu perintah dan larangan. Jadi wajib bagi kita bagaimana cara menaatinya dan menerimanya, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini berarti wajib bagi setiap umatnya Nabi Muhammad yang akil, baligh, dan telah sampai kepadanya dakwah Islam, dia wajib melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan yang itu merupakan syariat Islam. Kemudian pada pembahasan ini kita juga mempelajari tentang hari kiamat. Hari kiamat itu, ini yang dimaksud adalah kiamah kubro. Nanti disebutkan di dalam kitab-kitab akan datangnya hari kiamat ini di hari Jumat gitu. Dan di hari kiamat akan terjadi hal-hal yang gaib, hal-hal yang sekarang kita belum mengetahuinya, namun kita bakal mengalaminya gitu. Hal-hal gaib, hal-hal yang aneh, hal-hal yang ajib, kita wajib mengimaninya semua gitu. Kita wajib mengimani datangnya hari kiamat, kita wajib mengimani hal-hal yang akan ada setelah datangnya hari kiamat. Kalau kiamat kubro itu nanti di hari kiamat atau di hari akhir kehidupan dunia ini. Namun ada kiamat namanya kiamat sugro, yaitu meninggalnya seseorang. Ketika masuk di alam barzah, meninggalnya seseorang itu disebut
kiamat sugro. Kiamat kecil adalah meninggalnya seseorang. Kalau kiamat kubro nanti ketika udah kehidupan di dunia ini sudah nggak ada. Ya, hal yang terkait dengan hari kiamat ini yaitu alam barzah ya. Ini kaitannya dengan kiamat sugro. Alam barzah ini nanti kalian tulis keterangannya. Saya cuma menulis nama-namanya saja. Kalian nanti tulis keterangannya sebagai catatan di buku tulis kalian ya. Alam barzah yaitu alam kubur. Alam barzah adalah alam kubur. Jadi urutan kehidupan seseorang itu dari alam roh. Nah, alam roh itu alam di mana Allah SWT belum menciptakan semua manusia ini dan sebelum terciptanya alam semesta ini adanya roh, alam roh. Setelah itu kalian mengalami alam arham atau alam rahim, alam di mana seseorang berada di dalam kandungan. Nah, keberadaan seseorang di dalam kandungan itu sudah merupakan kehidupan. Seseorang sudah hidup. Nah, kalau kita sekarang ini berada di alam dunia, nah, kita berada di alam yang ketiga yaitu alam dunia. Nah, setelah alam dunia nanti ada alam barzah, alam kubur. Nah itu, alam barzah adalah alam kubur. Terus pertanyaan kubur, tulis keterangannya. Pertanyaan ini pasti akan ada. Pertanyaan ini pasti akan ada dan seseorang yang mendapatkan kenikmatan adalah ketika di dunianya taat, dan seseorang yang mendapatkan siksaan adalah ketika yang di dunianya ahli maksiat. Jadi di alam barzah sendiri itu seseorang sudah bisa merasakan, sudah bisa menerima kenikmatan bagi yang taat dan sudah juga bisa merasakan siksaan bagi yang durhaka kepada Allah SWT dengan melakukan maksiat. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, yakni dihidupkannya manusia, jasad-jasad dari alam kubur. Ketika di hari Ba'ats ini Allah SWT menghidupkan kembali jasad-jasad manusia-manusia untuk bangkit hidup kembali. Yaumul Hasyr, hari digiringnya makhluk-makhluk ke padang mahsyar. Hari digiringnya makhluk-makhluk ke padang mahsyar. Setelah tadi dibangkitkan, dihidupkan kembali, Allah SWT menggiringnya. Nah, waktu penggiringan tersebut ke padang mahsyar, di tempat di mana seseorang akan dikumpulkan semua, itu disebut Yaumul Hasyr. Nah, kemudian di padang mahsyar itu nanti disebutkan matahari akan didekatkan dengan kepala manusia, akan diturunkan, sebagian meriwayatkan sejengkal, sebagian meriwayatkan 1 mil gitu. Nah, itu keadaan sedang dalam keadaan payah banget. Syafaat uzma, yaitu syafaat yang dikhususkan atau syafaat yang khusus dimiliki Nabi Muhammad SAW. Syafaat uzma, syafaat yang khusus dimiliki Nabi Muhammad SAW dan diberikan di mana di saat keadaan yang sangat mengkhawatirkan, di keadaan yang sangat
payah sekali, dan yang bisa mensyafaati, berani memberikan syafaat waktu itu adalah Nabi Muhammad. Kemudian yaumul hisab, hari di mana manusia-manusia menerima amal catatannya, yang baik maupun yang buruk. Terus mizan. Nah, mizan itu artinya timbangan. Jadi amal-amal catatan yang telah diterima akan ditimbang pada keadaan itu, akan berat yang amal baiknya atau akan berat yang amal buruknya. Mizan artinya adalah timbangan. Ditimbangnya amalan-amalan manusia yang baik maupun yang buruk. Sirat artinya adalah jembatan. Jembatan yang dibentangkan, disebutkan ini dibentangkan di atas Jahannam. Yang lolos melewati jembatan ini masuk surga, dan yang enggak lolos akan jatuh di jurang tersebut, Jahannam. Nah, yang pertama kali melewati jembatan ini adalah Nabi Muhammad SAW, terus diiringi umat-umatnya. Nah, orang yang melewati jembatan ini ada yang secepat kilat, ada yang secepat larinya kuda, ada yang merangkak, dan ada yang baru sejengkal langsung jatuh. Semoga kita bisa melewatinya semua dengan mudah, amin Allahumma amin. Selanjutnya surga. Surga ini adalah darul khulud, yaitu tempat yang kekal abadi, di mana orang yang masuk tempat tersebut akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kenikmatan-kenikmatan yang sebelumnya belum pernah terbayangkan gitu. Kemudian neraka. Nah, neraka ini nanti ada yang kekal abadi, ada juga yang hanya mampir sementara. Bagi yang kafir yang menyekutukan Allah SWT ketika di dunia akan kekal abadi di neraka tersebut, dan bagi ahli maksiat dia akan mampir ke neraka. Kalau dia muslim maka akan ada akhirnya dan dia dikeluarkan dari neraka. Nah, neraka dan surga ini ada tingkatan-tingkatannya, ada level-levelnya. Nah, tergantung amal perbuatannya ketika di dunia. Semakin amalnya baik, banyak ketika di dunia, maka semakin tinggi derajat surganya. Allah alam bisawab. Dan ini kira-kira gambaran dari hal-hal yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Jadi setelah kalian melewati alam dunia sekarang yang kalian ada di situ, nah, dia di gambar ini nanti ada alam kubur, alam barzah. Nah, setelah itu ada hari kebangkitan, yaumul ba'ats tadi. Setelah itu melewati padang mahsyar. Nah, setelah yaumul hasyr, hari dikirimnya manusia ke padang mahsyar. Nah, terus ada syafaatul uzma. Nah, setelah terjadinya syafaatul uzma dari Nabi Muhammad, nanti siapapun yang berhak, yang mendapatkan izin Allah SWT untuk memberikan syafaat, dia akan memberikan syafaat. Di antaranya adalah para nabi-nabi yang lainnya, di antaranya adalah para wali kekasih Allah, di antaranya adalah para orang-orang yang mati syahid, ahli Al-Qur'an dan sebagainya. Selanjutnya ada hisab, yaitu hari pertimbangan, hari diserahkannya amalan catatan untuk ditimbang di mizan.
nanti yang berat amal baiknya maupun amal buruknya. Terus selanjutnya adalah sirat, yaitu jembatan yang dibentangkan. Kemudian ada telaga. Sebetulnya ini disebutkan di kitab-kitab, sirat dulu baru telaga. Telaga itu adalah telaga yang diberikan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad. Nah, setelah itu baru ke surga maupun neraka. Nas'alullahal jannah, nas'alullaha ridho awal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.